Kala itu jam menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Barat. Pada hari Kamis, 6 September 2001, Rektor Unsia, Profesor Dr. Dayan Daud, bergegas hendak pulang ke kediamannya di kawasan Lampineng, Kota Banda Aceh. Bersama sopir pribadinya kala itu bernama Misran. Sang profesor pulang menyusuri Jalan Tenya Arif menggunakan sedan Corona warna hitam. Rakan sahabat Hasan News yang budiman, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan tekan subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Sama sekali tak terngiang bahwa keduanya akan diserang oleh beberapa orang yang menunggangi sepeda motor dan membawa senjata. Menurut Misran, sopir Profesor Dayan Daud saat itu, dua pelaku dari atas sepeda motor melepas dua tembakan yang mengenai kaca jendela mobil bagian belakang. Dilansir dari liputan6.com, tembakan yang diduga berasal dari senjata laras panjang itu mengenai pipi dan pundak kiri korban. Selepas menembak, dua pelaku itu langsung melarikan diri ke arah kota. Sontak, masyarakat yang sedang melintas tertegun melihat kejadian itu. Seketika suasana di kawasan jalan tersebut langsung mencekam. Sang profesor didapati berlumuran darah di dalam mobil. Sebelum meninggal, Profesor Dayan Daud sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Tapi tak lama berada di rumah sakit, Profesor Dayan menghembuskan napas terakhirnya. Sang profesor dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Lokna, Kabupaten Aceh Besar, keesokan harinya, Jumat 7 September 2001. Ribuan orang hadir, mereka mengikuti prosesi pemakaman jenazah sang rektor. Sebelum dikebumikan, jenazah disemayamkan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Tak kurang sekitar 1 kilometer, iring-iringan rombongan mengantarkan jenazah Profesor Dayan Daud menuju tempat pengistirahatan terakhirnya saat itu. Tak hanya masyarakat, ribuan mahasiswa Unsia juga ikut mengantar kepergian rektor mereka. Kepergian Dayan Daud membuat dunia pendidikan Aceh kelam-kalam. Kepergiannya adalah kehilangan yang cukup berarti di dunia pendidikan saat itu. Sebab semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sosok yang mengecam keras setiap aksi pembakaran gedung sekolah di Aceh saat konflik Aceh berkecamuk. Meninggalnya Profesor Dayan Daud setelah ditembak oleh dua pelaku saat itu bahkan menambah daftar hitam kasus pembunuhan terhadap para tokoh di Aceh. Tepatnya pada bulan Februari 2000, seorang anggota DPR RI, Tengku Nasiruddin Daud dari Partai Persatuan Pembangunan, ditemukan meninggal di kawasan pemandian Sembahe, Bandar Baru, Sibolangit, Sumatera Utara. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2000, pendiri internasional Forum on Aceh, M. Jakfar Siddiq, hilang diculik selama sebulan. Mantan wartawan ini kemudian diketahui termasuk seorang dari 5 jenazah yang ditemukan tewas di Medan. Masih di bulan yang sama, Rektor YIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Haji Safwan Idris MA, meninggal akibat tembakan dua pemuda tak dikenal. Sedangkan bulan sebelumnya, yakni Mei 2001, Mayor Jenderal Purnawirawan Teuku Johan juga tewas ditembak dua orang tak dikenal. Mantan Wakil Gubernur Aceh yang menjadi anggota MPR ini ditembak seusai melakukan salat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Nah, demikianlah liputan Haba Hasan News. Jika ada yang salah dengan apa yang kami sampaikan, tulis kritikannya di kolom komentar.